Bayangkan Singapura, raksasa ekonomi Asia Tenggara tiba-tiba gelap gulita. Bukan karena serangan siber, bukan karena perang, tapi karena satu keputusan senyap dari Jakarta. Tombol on-off kehidupan negara ini ternyata ada di tangan Indonesia. Date baru saja meletakkan jari di atas tombol itu. Singapura boleh punya gedung pencakar langit, militer canggih, dan cadangan devisa ribuan triliun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka beli dengan uang, keamanan energi mutlak. Hampir semua 5% listrik yang menghidupi ASI, data center, dan industri mereka berasal dari gas alam. Dan tahukah Anda, pemasok terbesarnya adalah tetangga yang sering mereka pandang sebelah mata Indonesia. Ketergantungan ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah titik terlemah dari sang macan Asia. Selama puluhan tahun kita terlena. Kita menjual darah industri kita gas alam dengan harga murah demi kontrak jangka panjang. Sementara Singapura menikmatinya untuk membangun imperium ekonomi. Tapi angin telah berubah arah. Dunia sedang gila energi. Perang di Eropa dan ketidakstabilan global membuat setiap negara termasuk Indonesia mulai menghitung ulang harta karun di perut buminya. Pemerintah Indonesia mulai memberikan sinyal bahaya. Stop ekspor gas fokus untuk kebutuhan domestik. Ini bukan ancaman kosong. Kontrak-kontrak gas tua dari Natuna ke Singapura satu persatu mendekati masa kedaluarsa. Dan kali ini Jakarta tidak buru-buru memperpanjangnya. Di saat Singapura panik butuh listrik untuk ribuan data center raksasa Google dan Amazon, Indonesia justru bersiap menutup keran jika kita menutup gerbang energi ini. Ekonomi Singapura yang bertumpu pada stabilitas teknologi tinggi bisa lumpuh total. Gerbang itu kini mulai berkarat dan siap dikunci rapat. Pertama, ini soal egoisme nasional yang jujur saja sudah terlambat kita lakukan. Dulu kita jual gas karena kita tidak punya industri. Sekarang program hilirisasi butuh energi masif. Pabrik pupuk menjerit kekurangan gas. Smelter butuh listrik stabil. Logikanya sederhana. Kenapa kita harus menyuapi industri Singapura agar mereka bisa memproduksi barang mahal dan menjualnya balik ke kita? SKK Migas sudah memprediksi Indonesia bisa jadi importir gas jika tidak hati-hati. Mengirim gas ke Singapura saat pabrik di Cilegon atau Gresik kelaparan adalah tindakan bunuh diri ekonomi. Prioritas Jakarta kini jelas Indonesia first. Kedua, perang energi hijau. Singapura sadar gas fosil akan habis. Mereka kini merayu Indonesia untuk mengekspor listrik bersih dari tenaga surya di Kepulauan Riau. Mereka ingin mencuci jejak karbon mereka dengan matahari milik kita. Tapi kali ini Indonesia tidak bodoh. Pemerintah mencium gelagat bahwa Singapura hanya ingin listriknya saja tanpa mau membangun industrinya di sini. Jika kita izinkan, Indonesia hanya akan jadi baterai dan tempat sampah limbah panel surya. Aturannya kini tegas. Mau listrik hijau, kami bangun pabrik panel suryanya di Indonesia, bawa uangnya ke sini, bukan cuma kabelnya. Ketiga, energi adalah senjata diplomasi. Selama ini posisi tawar kita lemah soal ekstradisi, soal ruang udara VAR. Dengan mission currently pasokan gas, Indonesia membalikkan meja perundingan. Gas bukan lagi sekadar dagangan, tapi alat penekan leverage. Jika Singapura ingin aman, mereka harus memberi konsesi yang menguntungkan Indonesia. Ini real. Jika Rusia bisa menggunakan gas untuk menekan Eropa, kenapa Indonesia tidak boleh menggunakan gas Natuna untuk memastikan kepentingan nasionalnya dihormati? Keempat, Singapura tidak punya plan B yang cepat. Meski mereka punya terminal LNG untuk impor gas cair dari Amerika atau Qatar, harganya jauh lebih mahal dan tidak stabil. Infrastruktur mereka didesain untuk pipa Natuna, mengganti sumber energi negara, tidak semudah mengganti baterai jam dinding. Di celah transisi inilah leher mereka ada di tangan kita. Sekarang kita bicara dampaknya. Jika keran gas ini benar-benar ditutup, efek pertamanya adalah tsunami relokasi industri. Hukum rimba ekonomi itu sederhana. Industri akan selalu mencari sumber air jika Singapura krisis energi atau jika harga listrik mereka meroket karena harus bergantung pada LNG impor yang mahal. Perusahaan multinasional tidak akan berpikir dua kali. Mereka akan angkat kaki dan kemana mereka pergi mereka tidak akan jauh-jauh. Indonesia dengan surplus gas dan listrik yang stabil adalah tujuan paling logis. Kita bukan lagi sekadar penonton. Kita menjadi magnet. Pabrik-pabrik yang dulunya memilih Singapura karena efisiensi kini terpaksa melirik Batam, Jawa Tengah,
atau Jawa Timur. Bos, ini bukan khayalan, ini adalah supply chain reality. Kredone kita bicara masa depan. Data center Singapura saat ini adalah hub digital Asia. Tapi mereka punya satu masalah fatal. Mereka kehabisan listrik untuk menghidupi server-server raksasa itu. Google, Microsoft, Amazon, semuanya butuh daya listrik yang hilang stabilnya. Jika Indonesia memutus pasokan energi ke Singapura, raksasa teknologi ini tidak punya pilihan selain membangun markas datanya di tanah kita. Kita tidak lagi hanya jadi pasar konsumen yang mainstream layar HP, tapi kita menjadi tuan rumah infrastruktur digital global. Ini artinya triliunan rupiah investasi langsung, transfer teknologi, dan kedaulatan data yang berada di tangan kita sendiri. Dampak ketiga jauh lebih fundamental. Energi murah adalah kunci untuk keluar dari kutukan middle income trap. Tidak ada negara maju yang energinya mahal dengan memprioritaskan gas bumi untuk kebutuhan domestik, untuk pabrik pupuk kita, untuk smelter nikel kita, untuk industri petrokimia kita menekan biaya produksi nasional. Barang buatan Indonesia akan lebih kompetitif di pasar dunia. Kita berhenti mengekspor bahan mentah dan mulai mengekspor barang jadi. Inilah satu-satunya cara agar Indonesia bisa menjadi negara industri maju di ke-2045. Kita korbankan devisa hasil jualan gas mentah hari ini demi devisa hasil industri bernilai tambah yang berkali-kali lipat besarnya di masa depan. Keempat, stabilitas perut rakyat. Lihat dunia luar. Saat harga energi global menggila karena perang, negara yang bergantung pada impor energi akan hancur lebur dihantam inflasi. Rakyat menjerit, pemerintah jatuh. Dengan mengunci sumber daya gas untuk diri sendiri, Indonesia menciptakan perisai. Kita bisa mengendalikan tarif listrik, kita bisa menjaga harga pupuk bagi petani agar pangan tetap murah. Ini adalah jaring pengaman sosial paling kuat. Kedaulatan energi bukan cuma jargon politik. Itu adalah alasan kenapa lampu di rumah Anda tetap menyala dan harga barang di pasar tetap terjangkau saat dunia sedang kacau. Tapi jangan naif, menutup gerbang ini bukan tanpa darah. Ada harga mahal yang harus siap kita bayar. Singapura adalah investor asing terbesar di Indonesia. Uang mereka mengalir di startup kita, di properti kita, di perbankan kita. Jika kita mencekik leher energi mereka, sang makan pasti mencakar balik. Mereka bisa menarik modal secara tiba-tiba capital flight, mengguncang nilai tukar rupiah, atau mempersulit akses perbankan internasional bagi pengusaha Indonesia. Mereka punya lobi kuat di Washington dan Beijing. Kita akan menghadapi tekanan diplomatik yang luar biasa. Pertanyaannya, seberapa kuat napas kita untuk menahan serangan balik ini? Apakah mental kita sekuat baja atau kita akan gemetar begitu diancam? Sejarah mencatat negara kuat adalah negara yang berani memegang kendali atas sumber dayanya sendiri. Selama puluhan tahun, gas bumi kita mengalir deras ke utara, menerangi kemewahan tetangga. Sementara desa-desa di lumbung energi kita masih ada yang gelap gulita. Sekarang kartu trof itu ada di tangan kita. Pipa gas itu, kabel listrik itu, semua berhul tanah air ini. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi berani atau tidak. Sekarang giliran Anda yang bicara. Apakah pemerintah harus berani menekan tombol off itu demi kedaulatan, atau kita harus tetap main aman demi investasi? Tuliskan argumen Anda di kolom komentar. Saya ingin membaca opini yang paling tajam. Dan jika Anda tidak ingin ketinggalan beda fakta geopolitik dan ekonomi yang berani buku bukan seperti ini, pastikan Anda subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Jadilah penonton yang mengerti peta permainan dunia. Pikirkan itu. Karena saat lampu di seberang sana mati, mungkin itulah saatnya bintang kita bersinar.